Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah pemrograman komputer untuk kelas B. Ini merupakan kuliah terakhir sebelum minggu depan Anda akan menghadapi ujian akhir semester. Kita akan meneruskan bahan pada minggu lalu tentang kalang bersyarat sampai pada bagian operator boolean. Nah, operator boolean ini nanti akan kita pergunakan untuk membuat program yang berhubungan dengan simulasi suatu permainan racquetball. Permainan racquetball sudah saya sempat singgung sejenak pada minggu lalu. Kita akan lihat bahwa ini permainan antara dua orang menggunakan raket, menggunakan bola, dan di dalam ruang tertutup yang memiliki 4 dinding. Ya, dinding itu penting karena nanti bola tidak disampaikan langsung kepada pemain lawan, tetapi dipantulkan ke dinding baru disambut oleh pemain lawan. Nanti kita akan bicarakan lebih detail untuk membuat simulasi permainan ini dan mengapa kita harus melakukan simulasi itu adalah bahan untuk yang minggu ini, tapi kita lanjutkan dulu menyelesaikan bahan minggu lalu. Oke, nah permainan racquetball itu akan berhenti atau selesai ketika salah satu pemain meraih skor 15 poin. Nah, kondisi ini dapat dinyatakan dengan menggunakan ekspresi boolean skor A sama dengan 15 or skor B sama dengan 15. Nah, ini artinya nilai yang diraih oleh pemain A itu 15 atau nilai yang diraih oleh pemain B itu adalah 15. Salah satu saja mendapatkan nilai 15, maka dianggap menang dan permainan selesai, ya. Nah, di sini karena kita menggunakan operator OR, salah satu saja ekspresi ini bernilai benar, maka keseluruhannya akan dianggap benar. Nah, tapi kalau tidak ada salah satu pun ekspresi skor A sama dengan 15 or skor B sama dengan 15 itu tidak ada yang benar, semuanya false, maka keseluruhan dari syarat ini adalah salah, ya. Kemudian program yang melakukan simulasi dari permainan tersebut seharusnya nanti ada berupa suatu kalang besar yang berulang terus selama permainan belum usai. Jadi nanti ada suatu kalang dari awal sampai akhir yang terus-menerus menjalankan permainan gitu. Nah, selama syarat ini belum terpenuhi, skor A sama dengan 15 or skor B sama dengan 15, maka kalang itu bagian badannya tetap dijalankan, ya. Nah, sebagai kondisi dari kalang ini, maka kita bisa menggunakan negasi dari syarat untuk menghentikan permainan. Jadi kalau di dalam kurung ini adalah kondisi untuk menghentikan permainan racquetball, kalau kita tambahi dengan not di depannya, maka ini menjadi syarat yang berbeda, yaitu syarat untuk melanjutkan permainan. Bukan menghentikan, tapi melanjutkan permainan. Karena kalau dibaca, selama belum skor A sama dengan 15, atau skor B sama dengan 15, maka permainan masih berlanjut. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa mula-mula kita menetapkan syarat untuk berhenti permainan, tapi kemudian kalau ketambahan dengan negasi operator boolean not, maka syaratnya berubah untuk melanjutkan permainan. Ya, oke. Berikutnya, seorang pemain racquetball dapat melakukan yang namanya shutout atau skang. Nah, ini adalah cara berhenti juga dari permainan ini, tapi secara tidak normal. Nah, kapan itu tercapai? Ketika seorang pemain meraih skor 7 poin, sementara pemain lainnya belum memiliki 1 poin pun. Nah, jadi ini sama aja kayak 7-0 gitu ya. Di permainan bola mungkin bisa juga kejadian serupa ini. Jadi ketika skor A sama dengan 7 and skor B sama dengan 0, jadi ketika pemain A meraih nilai 7 dan sekaligus pemain B belum mendapatkan nilai apapun, itu sudah bisa berhenti permainan ini secara tidak normal. Atau terbalik, pemain A yang masih 0, tapi pemain B yang sudah meraih 7 poin. Ya. Ini juga bisa menghentikan permainan secara tidak normal. Jadi salah satu, apakah yang sebelah kiri ataukah syarat yang sebelah kanan, itu salah satu saja sudah cukup menghentikan permainan ini secara tidak normal. Tidak normal itu maksudnya nggak mencapai nilai 15 salah seorang pemainnya, sudah berhenti permainannya. Ya. Nah, kalau dibuat lengkap semuanya syarat untuk melanjutkan permainan, tetapi dengan 2 atau 3 syarat untuk menghentikannya. Ini 2 syarat untuk menghentikan secara normal, kemudian ada lagi 2 syarat untuk menghentikannya secara tidak normal. Nah, Anda lihat semuanya dihubungkan dengan menggunakan OR.
Jadi syarat berhenti secara normal atau syarat tidak berhenti secara normal itu dihubungkan semua dengan OR. Jadi salah satu dari ketiga bagian dalam kurung ini itu sudah bisa menghentikan permainan. Nah, karena syaratnya mau dibikin untuk masih berlanjut permainannya, maka di depan dari ketiga syarat tersebut ditambahkan dengan not ya untuk membalikkannya. Nah, ini tadi kalau yang mau kita melakukan penggunaan syarat untuk menghentikan permainan dengan menggunakan game over gitu ya. Berarti yang tadi tiga bagian ini. Ada bagian pertama ya untuk menghentikan secara normal dan dua bagiannya lagi untuk menghentikan secara tidak normal. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar tentang aljabar boolean karena ini nanti akan dipergunakan terus dalam membuat program simulasi tentang permainan racquetball tadi. Nah, semua keputusan dalam program komputer pada akhirnya berujung pada ekspresi boolean. Jadi ekspresi boolean itu dipakai banyak di dalam pengambilan keputusan pada program-program komputer. Oleh karena itu, Anda harus menguasai kemampuan untuk merumuskan, mengolah, dan bernalar dengan ekspresi boolean. Ini merupakan sesuatu yang penting untuk Anda kuasai ya. Nah, ekspresi boolean mematuhi hukum-hukum aljabar yang disebut sebagai logika boolean atau aljabar boolean. Nah, kalau kita bandingkan antara aljabar biasa yang sudah Anda kenal dengan aljabar boolean ini, ada kemiripan di antara mereka. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, kalau ada satu bilangan sembarang pada aljabar biasa dikalikan dengan 0, pasti dapatnya 0. Berapapun bilangan, apakah bilangan bulat atau bilangan pecahan, kalikan 0, pasti dapatnya 0. Nah, pada aljabar boolean, ada yang mirip serupa itu, yaitu kalau ada satu variabel A, suatu variabel bool bertipe data bool, B-O-O-L, berarti dia cuma boleh bernilai true atau false, kemudian dioperasikan dengan N, tapi dengan operan F, F artinya false, maka pasti hasilnya false. Ya. Jadi apapun nilai dari A, true and false itu the false, false and false juga false. Jadi apakah true atau false nilai A itu ketika dioperasikan dengan operator AND bersama operan false pasti hasilnya false. Ya. Jadi mirip seperti A kali 0 sama dengan 0. Kemudian pada aljabar biasa juga ada A kali 1 dapatnya A itu sendiri. Jadi bilangan berapapun dikalikan dengan 1 pasti mendapatkan bilangan yang sama. Dan itu juga ada miripnya pada aljabar boolean yaitu variabel A and true itu dapatnya kembali isi dari variabel A. Jadi false and true dapatnya false. Jadi mulainya dari false hasilnya false juga. Kemudian true and true dapatnya true. Jadi mulainya dari true dapat akhirnya juga true, ya kan? Jadi bisa dikembalikan nilai variabel itu semula, gitu ya. Sama mirip seperti A kali 1 sama dengan A. Lalu satu lagi, A tambah 0 sama dengan A. Nah, ini juga bukan perkalian, tapi penjumlahan atau penambahan. Berapapun suatu variabel nilainya ditambahkan dengan 0, pasti kita mendapatkan lagi nilai variabel itu yang semula. Ya, begitu juga di sini, A or F sama dengan A. Itu artinya kalau false di-OR-kan dengan false dapatnya false, jadi dari false kembali ke false. Kalau true di-OR-kan dengan false, itu dapatnya true. Ya, karena salah satu saja true pada operator OR, hasilnya pasti true kan? Nah, hanya ketika kedua-duanya false, baru hasilnya false untuk operator OR. Maka dengan demikian, kita juga bisa mendapatkan kemiripan antara aljabar biasa dengan aljabar boolean sebagai berikut, bahwa operator AND itu kerjanya mirip seperti perkalian. Sementara operator OR mirip seperti penambahan. Lalu 0 itu mirip nilainya seperti false, lalu 1 adalah true. Itu kemiripan antara aljabar yang biasa kita kenal sebelumnya dengan aljabar boolean. Namun, ada beberapa teorema atau kenyataan lainnya pada aljabar boolean yang patut Anda ketahui, yakni kalau Anda melakukan suatu operasi OR antara suatu variabel sembarang dengan true, pasti hasilnya true. Mengapa? Karena salah satu saja operan dari OR itu adalah true, pasti dapatnya true. Jadi mau false or true juga true, lalu true or true juga true. Nah, cuman ini nggak ada padanannya di dalam aljabar biasa.
Anda nggak bisa bilang A tambah 1 sama dengan 1. Itu nggak bisa, ya kan? Pada aljabar Boolean, OR kan tadi dimiripkan dengan tambah. True dimiripkan dengan 1. Jadi pada aljabar biasa harusnya ini adalah A tambah 1 sama dengan 1. Oh, nggak mungkin, ya. Jadi ini khusus hubungannya tidak disatukan dengan tabel yang ini tadi, karena memang tidak ada kemiripannya dengan aljabar biasa. Ya, tapi ini benar bahwa apapun di-OR-kan dengan true, pasti dapatnya true. Oke. Nah, kemudian ada lagi sifat distributif dari operator AND dan OR. Jadi kalau kita memiliki suatu operasi yang dilakukan dalam kurung dulu, B, N, C, kemudian di depannya ada A, OR dengan hasil dari B, N, C tadi, maka hasil keseluruhannya boleh juga diperoleh dengan menggunakan distribusi dari operator OR ini masuk ke dalam kurung ini. Jadi A OR B and A OR C. Nah ini dia, A OR B and A OR C. Jadi A OR-nya itu dimasukkan ke dalam kurung yang sebelah kanan. A OR B, ini yang pertama, lalu A OR C, itu yang kedua, lalu penghubungnya adalah operator AND. Ya, operator AND. Ini hasilnya sama. Ya. Kemudian yang berikutnya, itu adalah distribusi dari A dan N. A, N terhadap B OR C. Sehingga diperoleh A, N, B yang pertama, A, N, C yang kedua, lalu penghubungnya adalah OR. Ya. Nah, kesamaan serupa ini antara pihak kanan dan pihak kiri nanti berguna kalau misalnya Anda mau melakukan yang namanya ekspansi. Jadi Anda tahu dapat bentuk yang serupa ini, yang sebenarnya lebih ringkas, tapi Anda mau membukanya bagian-bagiannya, diekspansikan, maka Anda bikin yang sebelah kanan ini. Atau sebaliknya, Anda mau melakukan reduksi atau penyederhanaan dari suatu persamaan atau suatu ekspresi yang panjang, kemudian Anda mau mereduksinya menjadi lebih sederhana, maka Anda bergerak dari kanan ini ke sebelah kiri. Ya, asal Anda tahu menggunakan sifat distribusi ini. Berikutnya, ada lagi kenyataan bahwa negasi ganda akan saling melenyapkan. Artinya, ada negasi not tapi 2 kali. Jadi, mula-mula dilakukan not A, kemudian hasilnya dinotkan kembali, maka kita dapat A yang semula. Ya, jadi misalnya not true, dapatnya ini semua dalam kurung false, lalu not false, maka kita kembali mendapatkan true yang semula. Ya, jadi not dengan not itu melenyapkan. Dan yang terakhir, ada yang namanya hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini pasti Anda akan temui lagi pada kuliah elektronika digital, ya. Tapi di sini diperkenalkan secara singkat saja. Jadi kalau kita mau mendistribusikan not ke dalam kurung yang mengandung A or B, maka nanti operator penghubungnya itu menjadi berubah. Jadi ini kan harusnya kalau not dimasukkan ke dalam kurung ini menjadi not A satu bagian, lalu not B bagian yang kedua, tetapi penghubungnya bukan OR, penghubungnya adalah AND. Nah, gitu ya. Jadi not A and not B. Kalau Anda pakai OR di sini, itu salah nanti hasilnya. Nggak sama pihak kiri dan pihak kanan. Tapi kalau Anda ganti dari OR menjadi AND, itu hasilnya akan sama. Ya, yang kedua, not dimasukkan ke dalam atau distribusikan terhadap A and B. Jadi not A yang pertama, lalu not B yang kedua, operator penghubung N ini berubah menjadi OR. Ya, ini baru hasilnya sama di pihak kiri dan pihak kanan tanda equality ini. Ya. Oke, jadi itu adalah 4 yang perlu Anda perhatikan kalau menggunakan nanti aljabar Boolean. Nah, kalau kita pergunakan semua yang barusan kita ketahui tentang aljabar Boolean pada simulasi permainan racquetball, nah mungkin kita bisa mengubah syarat untuk masih melanjutkan permainan ini. Nah, yang tadi ini kan dalam kurung adalah syarat untuk menghentikan permainan secara normal, ya kan? Ketika salah seorang pemain meraih nilai 15, berapapun skor pemain lainnya. Pemain lainnya tidak penting, asal salah satu aja mendapat nilai 15, berarti berhenti. Nah, kalau kita tambahkan not di depan, maka ini bukan menjadi syarat untuk berhenti, tapi untuk masih melanjutkan permainan. Nah, kalau di Indonesia kan kira-kira membacanya sebagai berikut. Selama bukan, jadi while jadi selama, not menjadi bukan. Selama bukan keadaan pemain A mencapai skor 15 poin, nah itu yang bagian sini. Lalu atau itu menggantikan or di sini.
pemain B mencapai skor 15 poin, nah itu adalah yang bagian kedua ini, maka itu ya kayak titik dua ini, permainan masih berlanjut. Gitu bacanya ya. Selama bukan keadaan pemain A mencapai skor 15 poin, atau pemain B mencapai skor 15 poin, maka permainan masih berlanjut. Bahasa Indonesianya agak canggung dan panjang sekali rasanya. Lebih mudah kalau kita membaca langsung kode sumbernya ya. Tetapi kalau kita bisa menyederhanakan menggunakan hukum De Morgan, mungkin nanti bahasa Indonesianya akan lebih gampang memahaminya. Nah, bagaimana kita melakukan hukum De Morgan? Seperti tadi, not ini kita distribusikan ke dalam kurung, ke dalam yang ini. Tetapi hati-hati nanti bagian penghubung or ini harus berubah menjadi and. Ya. Jadi while di luar, lalu not-nya masuk ke dalam kurung, not score A sama dengan 15, itu yang bagian pertama, or-nya berubah jadi and, lalu not-nya juga masuk ke bagian kedua, not score sama dengan 15, permainan masih berlanjut. Nah, ini kalau dibaca dalam bahasa Indonesianya, selama bukan pemain A mencapai 15 poin dan bukan pemain B mencapai 15 poin, maka permainan masih berlanjut. Masih canggung juga bahasa Indonesianya. Coba kita sederhanakan lebih jauh lagi. Di sini kita gantikan not dan equal, tanda bukan dan sama dengan. Jadi bukan sama dengan, itu kita gantikan dengan tanda seru dan sama dengan. Ini artinya juga tidak sama dengan, toh. Nah, ini jadi menjadi while skor A tidak sama dengan 15 and skor B tidak sama dengan 15. Jadi tidak sama dengan itu berasal dari operator not dan operator sama dengan. Itu digabungkan. Jadi satu operasi yaitu tidak sama dengan. Jadi sekarang membacanya jadi lebih gampang. Selama pemain A belum mencapai 15 poin dan pemain B belum mencapai 15 poin, maka permainan masih berlanjut. Nah, itu lebih mudah kita menerimanya. Tapi ketiga-tiganya ini semuanya sama. Tidak ada yang beda dengan yang lainnya ketika diterapkan pada program gitu ya. Cuma yang terakhir ini lebih mudah kita untuk memahaminya dalam bahasa Indonesia. Ya. Sekarang saya akan memperkenalkan yang apa namanya kalang uji akhir. Nah, selama ini kita tahu bahwa kalau kita menggunakan kalang while, itu kondisinya selalu diletakkan di depan. Jadi setelah while, lalu kondisi, baru kemudian bagian badan. Nah, kalau kondisi itu terpenuhi, bernilai true, maka bagian badan dilakukan. Kalau misalnya lalu selesai bagian badan itu dilakukan, akan naik lagi kembali kepada bagian kepala while, dan diperiksa lagi kondisinya. Nah, kalau kondisinya masih benar, maka sekali lagi bagian badan dikerjakan. Selesai bagian badan dikerjakan, balik lagi kembali ke kepala while, lagi-lagi kondisinya diperiksa. Kalau suatu saat kondisinya ini bernilai false, maka bagian badan dilompati dan perulangan dihentikan. Ya, oke. Nah, kita tahu bahwa itu pengujiannya semuanya di awal. Nah, kita akan lihat bahwa ada kalang uji yang di akhir. Ya, jadi ada kalang yang pengujiannya itu di bagian akhir, bukan di bagian awal. Nah, berbagai macam algoritma sebenarnya dapat diwujudkan menggunakan struktur if dan while. Jadi if dan while yang sudah Anda ketahui selama ini, itu sudah cukup banyak manfaatnya. Namun, nanti Anda akan menghadapi beberapa persoalan tertentu yang lebih mudah kalau dikerjakan dengan menggunakan struktur alternatif. Misalnya, ada suatu program memerlukan masukan pengguna yang berupa bilangan non-negatif. Non-negatif itu artinya boleh 0, boleh positif. Tapi kalau penggunanya memberikan masukan yang salah, malah memberikan nilai negatif, diminta non-negatif malah dikasih negatif gitu ya, maka program akan meminta terus bilangan berikutnya. Nah, proses ini berlangsung sampai pengguna memberikan bilangan yang sah, yaitu bilangan yang diminta, yaitu yang non-negatif. Nah, sampai inputnya itu valid gitu ya. Nah, proses ini, proses yang berulang-ulang hanya di bagian input saja, ini disebut dengan nama pengesahan masukan atau input validation. Jadi sampai kita mendapatkan apa yang diinginkan, kita tanya atau minta terus kepada pengguna program yang ternyata masih memasukkan input yang salah. Maka kita minta kembali supaya dia memberikan input yang benar. Itulah kira-kira. Nah, algoritma dari proses ini ada suatu bagian yang hanya mengulangi, jadi memberikan perintah ulang gitu. Lalu bagian badannya, ini ditulis menjorok, minta satu bilangan dari pengguna. Nah, kemudian baru diperiksa di bawah. Jadi pemeriksaan kondisi bilangan yang diberikan itu apakah memenuhi syarat atau tidak,
Nah, itu diletakkan di bagian bawah. Ya, makanya disebut sebagai pengujian akhir. Nah, di sini diperiksa apakah bilangannya lebih besar sama dengan nol. Apakah sudah non-negatif. Kalau memang non-negatif, maka langsung keluar dari perulangan ini dan diteruskan kepada bagian program yang lainnya. Namun, kalau ternyata yang diberikan adalah bilangan negatif, ya bukan non-negatif, berarti negatif itu, maka akan balik lagi ke bagian atas untuk melakukan perulangan. Minta lagi satu bilangan dari pengguna. Misalnya saja dikasih -7 gitu ya. Lalu diperiksa di sini. Apakah -7 lebih besar sama dengan 0? Masih salah. Kalau masih salah, maka naik lagi ke atas untuk minta satu bilangan dari pengguna. Nah, sampai suatu saat dikasih +7. Nah, sampai di situ, apakah +7 lebih besar sama dengan 0? Ah, itu benar. Nah, begitu benar langsung keluar dari perulangan ini. Oke. Nah, kita lihat di sini flowchart-nya atau diagram alirnya. Nah, mulai dari atas, itu langsung diminta satu bilangan. Jadi tanpa melewati suatu kondisi atau syarat, seperti tadi ulangi, langsung minta satu bilangan dari pengguna, lalu diperiksa apakah bilangan itu lebih kecil dari 0. Kalau memang negatif, berarti harus diulangi lagi, yaitu naik lewat cabang ya ini, naik ke atas, ulangi lagi minta satu bilangan. Diberikan bilangan masih juga negatif, maka naik lagi ke atas, minta lagi satu bilangan. Nah, proses perulangan inilah yang disebut sebagai input validation. Hanya ketika suatu saat bilangan yang diberikan itu memang 0 atau positif, yang non negatif yang merupakan yang diinginkan, maka baru lewat keluar cabang tidak. Ya, selesailah perulangan ini. Ya, begitu kira-kira input validation dengan menggunakan kalang dengan pengujian di bagian akhir. Oke. Nah, kita bisa memiliki beberapa varian untuk melakukan kalang uji akhir ini. Kita akan lihat yang lainnya. Ketika pengujian kondisi dilakukan setelah blok badan suatu kalang, itu yang disebut dengan kalang uji akhir atau dalam bahasa Inggrisnya post-test loop. Jadi loop itu kalang, post-test itu berarti pengujian di bagian post, di bagian akhir gitu ya. Kalau yang sebelumnya namanya pre-test loop. Pre itu artinya dilakukan sebelum atau di awal gitu ya. Nah, kalang uji akhir selalu melaksanakan perintah-perintah di dalam blok badan setidaknya sekali. Jadi dengan menggunakan kalang uji akhir ini karena pada awalnya langsung masuk ke bagian badan, tidak melewati suatu kondisi dulu karena kondisinya nanti setelah lewat badan kan, maka berarti perintah di dalam blok badan itu paling tidak akan dilakukan sekali. Minimal pasti sekali pernah dilakukan. Nah, bahasa Python sesungguhnya tidak memiliki struktur kalang uji akhir. Namun, hal ini masih dapat kita capai dengan menggunakan kalang while yang diubah sedikit. Yaitu kalau kita memberikan yang namanya nilai awal atau bibit atau seed dalam bahasa Inggrisnya. Nah, bibit ini menjamin bahwa kalang akan berulang setidaknya sekali. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Misalnya ada satu variabel bilangan yang akan kita jadikan bibit, itu diberi nilai -1. Jadi dengan sengaja dari sejak awal dia diberi nilai yang memenuhi syarat ketika nanti diperiksa syaratnya pada bagian while ini. Bagian kepala while bilangan lebih kecil dari 0, -1 lebih kecil dari 0. Nah, itu pasti benar. Sehingga dengan demikian, ini seakan-akan syarat ini cuma dilewati saja karena pasti benarnya, maka langsung bisa masuk ke bagian badan di mana di situ diminta pengguna untuk memberikan bilangan positif gitu ya. Nah, kalau memang diberikannya bilangan yang positif, maka ketika naik lagi ke atas, apakah bilangan positif itu misalnya positif 7 lebih kecil dari 0? Ini salah. Nah, kalau salah maka tidak pernah diulangi lagi bagian badannya, cukup sekali itu saja. Nah, karena yang pertama itu pasti lewat, pasti lolos syarat ini karena kita sudah memastikan seed-nya bernilai sesuatu yang memenuhi syarat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tinjau kasus yang berbeda, bilangannya mula-mula diberi -1 betul, lalu -1 pasti lebih kecil dari 0 itu betul, lalu dilakukan yang pertama kali di bagian badan berikan bilangan positif. Tapi si pengguna memberikan -7. Nah, maka waktu naik otomatis kembali ke kepala, apakah -7 lebih kecil dari 0? Benar, benar, -7 memang lebih kecil dari 0, benar. Maka masuk lagi ke dalam bagian badan ini untuk meminta bilangan positif berikutnya. Ya, jadi dengan demikian selama syarat ini terpenuhi, tapi yang dicari itu sebenarnya bilangan positif, tapi memeriksanya dengan bilangan negatif,
Nah, selama masih bilangan negatif, maka bagian badan ini masih terus dilakukan. Nah, kalau kita membacanya dengan membandingkan dengan struktur yang tadi, nah struktur yang ini, itu seakan-akan bagian badan dulu dilakukan, baru kemudian diperiksa syaratnya, kemudian kalau memang terpenuhi, maka masuk lagi ke bagian badan itu, ya. Tapi kalau tidak terpenuhi, baru keluar, gitu kan? Nah, di sini sama juga, bagian badan dilakukan karena pada waktu pertama masuk saja syaratnya langsung terpenuhi, masuk ke bagian badan, diminta untuk memberikan bilangan positif, tapi diberikan bilangan negatif. Ketika diperiksa, itu memang memenuhi syarat karena bilangan negatif yang menjadi syarat di sini. Apakah bilangan lebih kecil dari 0? Maka dilakukan permintaan lagi, berikan bilangan positif. Kalau memang betul baru diberi bilangan positif, baru syaratnya salah dan perulangan dihentikan. Jadi meskipun letak while ini di atas bagian badan, tapi kita bisa memandang seperti badan itu lebih dahulu dikerjakan, kemudian baru syaratnya diperiksa. Ya, ya walaupun ini alirannya naik ke atas gitu, tapi seakan-akan yang pemeriksaannya itu dilakukan setelah badan. Ya, jadi bisa kita anggap ini seperti uji terakhir pada suatu kalang. Ya, ya walaupun ini nggak begitu wajar seperti mungkin pada bahasa pemrograman lainnya. Memang bahasa Python tidak menyediakan struktur kalang uji akhir. Cuman kita bisa mendapatkannya dengan sedikit variasi seperti demikian. Ya. Dengan membuat bibit bilangan sama dengan -1 pada waktu awal, pastilah badan langsung bisa dilakukan karena syaratnya pasti langsung terpenuhi pada bagian awal. Ya. Oke. Nah, beberapa pemrogram lebih suka mewujudkan kalang uji akhir tadi dengan menggunakan perintah break. Nah, ini varian lagi. Perintah break selalu mengakibatkan aliran kendali program langsung keluar dari dalam suatu kalang. Jadi kalangnya itu bisa berupa for, bisa berupa while, kalang yang sudah kita kenal selama ini. Kalau dalam bagian badannya itu terselip perintah break, maka ketika perintah break itu tercapai, maka langsung keluar dari kalang tersebut tanpa memperhatikan yang lainnya. Jadi kalau misalnya di bawah break itu masih ada beberapa perintah lain yang merupakan bagian dari badan, itu tidak dilaksanakan karena keburu keluar sudah dari kalang tersebut. Ya. Nah ini contohnya ketika kita mau menggunakan break, itu kita bisa memilih supaya kondisi dari perulangan itu seakan-akan membuat suatu kalang yang tak berhingga atau infinite loop. Jadi while true, true itu kan artinya benar terus. Maka kondisi ini nggak pernah salah. Kondisi ini selalu benar. Kalau kondisi ini selalu benar sepanjang waktu, maka bagian badannya ini akan dilaksanakan terus-menerus. Kalau ini tidak bisa dihentikan, maka timbullah infinite loop. Padahal infinite loop adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemrogram. Karena nanti bisa mengakibatkan habisnya memori di RAM, dan kemudian komputer tidak tahu melakukan apa lagi, lalu terjadi hang atau freeze. Komputernya tergantung atau beku gitu ya. Artinya semuanya mesti diulang dari awal. Apakah dengan menekan tombol Ctrl C, menekan kombinasi Ctrl Alt Del, ataukah menekan tombol reset gitu. Tapi pokoknya itu mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menggunakan true sebagai suatu kondisi dari suatu perulangan atau suatu kalang, maka pastikan di dalam bagiannya ada yang mengandung break. Karena break ini bisa membuat perulangan itu berhenti, ya. Jadi tidak terjadi kalang yang infinite tadi, tetapi kita bisa mengontrolnya pada kapan kita mau menghentikan kalang yang mirip seperti infinite loop ini. Ya, jadi caranya begini, while true, lalu dilakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini adalah meminta bilangan bulat positif atau bilangan positif, nggak mesti bulat, kemudian diubah nanti menjadi float dan disimpan pada variabel bilangan, baru terus diperiksa dengan menggunakan if. Apakah bilangan itu memang non-negatif, memang nol atau positif. Kalau iya, langsung break. Nah, dengan break ini, maka keluar dari seluruh kalang while. Nah, kalau kejadian yang lain, while true, lalu diminta bilangan positif, tapi diberikan bilangan negatif, apakah -7 lebih besar sama dengan 0? Nah, maka itu salah. Kalau salah, maka break ini dilompati, nggak dikerjakan. Maka naik lagi ke atas, dan itu selalu benar syaratnya, maka diminta lagi berikan bilangan positif. Kalau dikasih misalnya -17, diperiksa di bagian if ini, apakah -17 lebih besar sama dengan 0? Itu masih salah.
masih false, maka break ini tidak dilakukan, maka naik lagi ke atas untuk meminta berikan bilangan positif. Jadi ini semuanya masih dalam rangka input validation supaya betul-betul penggunanya memberikan bilangan positif seperti yang diminta. Ya, seperti yang diperlukan oleh bagian program lainnya. Nah, kalau memang betul-betul diberikan bilangan positif seperti positif 8,5, maka positif 8,5 apakah lebih besar sama dengan 0? Itu baru true. Kalau true di sini baru break dikerjakan. Kalau break dikerjakan, maka seluruh kalang while ini dihentikan. Ya, oke. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan suatu kalang yang seakan-akan infinite loop, tapi pada kondisi yang terpenuhi, kondisi sesuatu yang terpenuhi, maka kita bisa menghentikannya dengan break. Ya, jadi break itu banyak gunanya nanti apabila kita mau melakukan dalam bentuk kalang serupa ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa program ini akan menjadi lebih baik jika disertai dengan peringatan. Jadi kadang-kadang pengguna nggak ngerti diminta bilangan positif, tapi tetap memberikan bilangan negatif, lalu kita tidak memberikan peringatan yang cukup atau warning, mungkin pengguna nggak paham bahwa seharusnya dia memberikan suatu bilangan yang diinginkan, gitu ya. Makanya kita bisa menambahkan seperti perintah print seperti ini, itu memberikan penjelasan mengapa input pengguna itu belum benar, itulah kira-kira. Nah, jadi seperti tadi dimulai dengan suatu sheet, lalu diperiksa apakah bilangan itu negatif, karena diberi -1, lewat aja ini, seperti tadi contoh kalang uji akhir, kemudian diminta di bagian badan untuk memberikan bilangan positif. Kalau ternyata bilangan yang diberikan masih juga negatif, maka kita berikan peringatan kepada pengguna, bilangan yang diberikan bukan positif. Kalau misalnya diberikannya tadi -7, gitu, di sini bagian input ini, lalu -7 diperiksa apakah lebih kecil dari 0, itu benar, maka kita berikan peringatan bilangan yang diberikan itu bukan positif. Atau mungkin lebih tepat, bilangannya kita ganti dengan nilai yang barusan dimasukkan, -7 itu bukanlah positif. Yang diminta adalah positif. Gitu mungkin kira-kira supaya lebih tegas dalam memberikan peringatan, ya. Oke, terus kalau lagi naik lagi ke atas karena masih negatif, maka diperiksa lagi apakah -7 lebih kecil dari 0. Jadi pemeriksaannya 2 kali. Di while itu diperiksa apakah negatif, lalu di if ini juga diperiksa apakah negatif, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengurangi pemeriksaan yang sampai 2 kali itu kalau kita menggunakan kalang yang seakan-akan tadi infinite loop. Dan jangan lupa menyertainya dengan break. Nah, di sini di while itu tidak diperiksa apakah bilangannya negatif ataukah positif, tapi dianggap benar aja. Nah, supaya kita buru-buru masuk ke dalam bagian badan ini untuk mulai meminta satu bilangan positif. Kalau bilangannya ternyata memang betul positif atau nol, maka langsung keluar dengan break seperti tadi. Namun, kalau yang diberikan memang bilangan negatif, berarti syarat ini salah. Apakah -7 lebih besar sama dengan 0? Ini salah. Maka break dilompati, tapi ada anak kalimat else. Nah, anak kalimat else pasti akan dijalankan ketika kondisi if itu salah, kondisinya itu false. Nah, maka ditampilkanlah peringatan bilangan yang diberikan bukan positif. Masih diberikan bilangan negatif, gitu ya. Oleh karena itu baru naik lagi ke atas dan pasti benarnya karena syaratnya true terus pada while, maka masuk lagi ke dalam bagian badan ini untuk meminta bilangan positif berikutnya. Nah, kalau memang betul diberikan, maka langsung break. Kalau masih juga diberikan bilangan negatif, maka keluar peringatan. Lalu naik lagi ke atas, diulangi lagi. Demikian terus sampai kita mendapatkan input yang diinginkan, yaitu bilangan positif. Ya. Nah, di sini kita tidak memerlukan 2 kali pemeriksaan bilangan yang negatif seperti di atas tadi, karena kita menggunakan true dan break. Ya. Jadi banyak varian untuk mencapai hal yang sama. Nah, kita sampai ke bagian akhir dari varian kalang while. Tadi kita sudah meninjau yang berupa kalang uji akhir. Di sini kalang dan separuh. Nah, ini apa pula maksudnya? Nah, kita lihat ini hampir mirip seperti tadi. Ada while dengan kondisi yang benar sepanjang waktu. Kemudian di bagian badan diminta input dari pengguna untuk memasukkan bilangan positif. Tapi kalau bilangannya itu memang betul masuk positif, ini masuk positif, langsung break. Nah, ini masih sama sebenarnya. Nah, cuma
ketika break ini kan berarti langsung keluar dari kalang while. Berarti perintah print ini semuanya dilompati. Nggak pernah muncul peringatan bilangan yang diberikan bukan positif, ya kan? Memang seharusnya, dan kita bisa melakukannya tanpa harus membuat klausa else dari if. Jadi else yang di sini boleh dihilangkan. Mengapa? Karena kalau tidak terjadi break, baru print dibutuhkan. Hanya ketika terjadi break, print ini tidak dibutuhkan sebenarnya. Nah, seperti ini. Kalau memang betul terjadi break, karena bilangan yang diberikan sudah positif, maka kita langsung keluar dari while ini tanpa pernah menyinggung peringatan ini. Peringatan ini hanya dibutuhkan ketika bilangannya itu negatif, break-nya tidak terjadi, baru dibutuhkan peringatan bilangan yang diberikan bukan positif. Jadi dengan demikian else bisa dihilangkan ya dalam kasus ini. Karena kalau satu kasus yakni ketika syaratnya terpenuhi langsung keluar dari perulangan sehingga memang nggak perlu mengerjakan yang di bawah break ini. Namun kalau tidak terjadi breaknya barulah dibutuhkan yang bawah ini. Jadi ini tidak perlu dalam klausa else karena apapun yang terjadi di atas kalau memang masih belum keluar dari kalang pasti dia memang dibutuhkan. Hanya ketika kalau di atasnya itu sudah kadung keluar maka peringatan ini sebenarnya nggak ada gunanya, ya nggak terpakai, itulah kira-kira ya. Nah, kemudian Anda lihat di sini, mengapa break ini ditulis satu baris yang sama dengan kepala if? Kan seharusnya diletakkan di bagian bawah sebagai badan dan menjorok, seperti ini, gitu ya. Nah, ini merupakan suatu bentukan yang lebih atau struktur yang lebih maju dari pemrograman, jadi ini lebih advance, yakni kalau bagian badannya hanya terdiri dari satu baris, maka Anda boleh menuliskannya pada baris yang sama dengan kepala if. Dan ini tidak berlaku untuk if saja ya, untuk while, untuk for, itu semuanya boleh yang menggunakan bagian kepala dan bagian badan, sepanjang bagian badannya itu satu baris saja, maka boleh diletakkan pada baris yang sama dengan kepalanya. Nah, asal jangan lupa tanda titik dua ini. Jadi tanda titik dua ini untuk mengakhiri bagian kepala, lalu selanjutnya bagian badan. Tapi bagian badannya nggak mesti dituliskan pada baris di bawahnya dengan menjorok atau indentasi. Anda boleh menuliskan pada baris yang sama sepanjang bagian badan itu cuma satu baris. Ya, oke. Nah, karena pada versi program ini aliran kendali seakan-akan meninggalkan kalangnya di tengah jalan, jadi kan ini ada 3 baris nih, nah 3 baris. Tapi kalau terjadi break kan cuma yang dikerjakan cuma sampai baris kedua, baris ketiga nggak pernah dikerjakan. Nah makanya ini disebut sebagai kalang dan separuh atau loop and a half. Jadi dia punya kalang, tapi dia bisa keluar di tengah jalan, di tengah-tengah kalang. Ya. Nah, kalang dan separuh ini merupakan cara yang anggun untuk menghindarkan bacaan pemicu pada kalang sentinel. Nah, kita pernah pakai sentinel misalnya untuk membaca isi file gitu ya. Nah, sentinel itu merupakan penanda bahwa perulangan itu sudah selesai. Nah, kita bisa memanfaatkan break dan while true sehingga waktu kita melakukannya ini sentinel itu tidak perlu diberi nilai awal. Dulu waktu kita menggunakan sentinel ini pada perulangan while itu kita harus memberikan seed dulu semacam nilai awal sebelum while. Nah, tapi kalau kita menggunakan while true dan break, maka kita tidak perlu melakukan pengawalan tersebut. Ya, permulaannya bisa dihapuskan pada bagian atas ini. Jadi while true, kemudian misalnya di bagian badan minta butir data berikutnya, lalu butir data itu diperiksa apakah itu sentinel. Kalau memang sentinel, maka langsung keluar break, berhenti di tengah jalan, kalang dan separuh. Tapi kalau misalnya data yang barusan masuk itu bukan sentinel, bukan untuk menghentikan perulangan, maka diolahlah butir data ini. Untuk mengingatkan Anda, misalnya kita mau mencari rata-rata dari bilangan positif, gitu. Maka bilangan negatif itu adalah sentinel. Nah, pada versi program yang sebelumnya, kita harus membuat dulu sentinelnya itu berharga -1. Lalu diperiksa apakah data itu atau sentinel itu masih bernilai positif gitu. Kalau bernilai positif berarti itu dianggap data, tapi kalau bernilai negatif itu dianggap sentinel yang untuk menghentikan. Pokoknya pada bagian awalnya itu mesti ada yang inisialisasi gitu, mesti ada pengawalan. Nah, di sini nggak perlu ada inisialisasi. Kita langsung aja periksa apakah data yang sudah
berikan apakah dari keyboard ataukah dibaca dari file itu apakah sentinel atau tidak. Kalau memang bukan sentinel, diolah butir datanya, baris yang bawah ini. Kenapa langsung ke bawah ini? Karena syaratnya salah, break dilompati. Lalu naik lagi ke atas dan selalu benar, ambil lagi data berikutnya, kemudian diperiksa apakah data itu sentinel. Kalau memang sentinel, maka break dan keluar di tengah jalan. Semua yang bagian pengolahan butir data itu dilompati. Ya. Nah, ini dia diagram alirnya. Langsung diambil butir data berikutnya, langsung masuk ke bagian badan, kan di sini, karena while-nya itu benar terus. Lalu diperiksa apakah itu sentinel. Kalau belum sentinel, berarti data sah. Nah, itu langsung diolah lewat cabang tidak ini pada bagian sini, olah butir data. Nah, lalu naik otomatis ke atas, ke kepala while lagi, dan syaratnya selalu benar di while, maka langsung ambil butir data berikutnya, periksa lagi apakah sentinel. Kalau memang bukan sentinel, memang data yang sah, maka diolah lagi butir data tersebut. Kemudian naik lagi ke atas, kemudian diambil lagi butir data berikutnya, ternyata pada saat ini itu adalah sentinel. Nah, kalau sentinel berarti bukan data yang sebenarnya perlu diolah, maka langsung aja keluar lewat break tadi, lewat break yang ini. Ya. Dengan demikian, kita sudah memiliki banyak varians dari kalang while. Ada while yang dulu interaktif, ada while yang menggunakan sentinel, while yang menggunakan berkas, lalu while dengan kalang uji akhir, dan terakhir ini kalang dan separuh. Ya, banyak sekali. Kalau Anda merasa belum yakin menggunakan varian kalang dan separuh atau kalang uji akhir, itu tidak mengapa, karena memang membutuhkan waktu atau pengalaman pemrograman baru Anda sampai membutuhkan kalang-kalang yang eksotik ini, gitu ya. Nah, Anda kalau selama ini belum merasa yakin menggunakan yang kalang-kalang yang canggih ini, Anda boleh tetap menggunakan kalang yang standar. Kalau Anda sudah dari awal tahu berapa banyak perulangan dari kalang itu mau dilakukan, pakai for. Kemudian kalau tidak, kalau indefinite, Anda pakai while, tapi while yang diikuti kondisi, lalu titik dua, kemudian bagian badan. Jadi yang standar saja. Itu sebenarnya juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Misalnya pada UAS yang akan datang pada minggu depan, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan perulangan. Nah, Anda harus bikin apakah menggunakan kalang for, ataukah menggunakan kalang while, gitu ya. Tapi Anda kalau merasa yakin bisa menggunakan kalang dan separuh, ya itu bagus juga. Karena biasanya dengan menggunakan teknik yang lebih canggih, itu biasanya kode sumber menjadi lebih singkat. Programnya menjadi lebih ringkas, gitu ya. Oke, kalau begitu kita selesaikanlah slide 07 kuliah ini. Itu adalah perancangan simulasi. Namun, simulasi ini ternyata adalah suatu program yang besar. Jadi dalam waktu satu kali pertemuan ini sebenarnya nggak cukup untuk membahasnya. Oleh karena itu nanti saya mungkin akan berhenti di tengah jalan lagi. Tapi lanjutannya karena kita cuma hanya punya waktu terbatas pada semester ini, terpaksalah Anda belajar sendiri ya, kalau memang Anda berminat untuk mempelajarinya lebih jauh. Ya. Oke, nah apa sasaran dari kuliah ini? Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat memahami penerapan yang mungkin dari simulasi sebagai suatu cara untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Jadi simulasi dianggap sebagai tool, sebagai suatu cara untuk memecahkan persoalan. Ya. Kemudian kita kalau mau menggunakan program simulasi, kita membutuhkan biasanya pembangkit bilangan acak atau random number generator. Nah, oleh karena itu nanti kita bicara sedikit tentang bilangan acak palsu atau pseudo random. Kemudian penerapannya pada simulasi Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini merupakan jenis dari simulasi. Kita lihat nanti contohnya. Kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat memahami dan mampu menerapkan teknik-teknik perancangan puncak ke bawah atau top-down design ketika menulis program yang kompleks. Nah, ini itu saya singgung tadi, program simulasi itu termasuk program yang kompleks. Nah, untuk membangunnya itu nanti dibutuhkan banyak usaha, banyak waktu, banyak tenaga gitu. Oleh karena itu, supaya hasilnya itu memang dipastikan bisa tercapai, maka kita menggunakan suatu desain atau pendekatan, yaitu top-down design, puncak ke bawah. Nah, nanti di sini Anda akan lihat bahwa suatu persoalan pemrograman yang besar itu dibelah-belah dulu menjadi persoalan-persoalan yang lebih sederhana. Lalu persoalan yang lebih sederhana ini tidak langsung dijadikan kode sumber, tapi dibelah-belah lagi menjadi persoalan yang lebih sederhana, lebih
mudah lagi gitu ya. Dan itu tidak langsung juga dibikin kode sumbernya, tapi persoalan yang udah lebih sederhana ini disederhanakan lagi, dibelah lagi supaya menjadi unit persoalan yang sepele, yang paling kecil. Sepele itu artinya remeh-temeh gitu, kecil banget gitu, mudah banget, sehingga bisa langsung dibuat kode sumbernya. Nah, begitu kita sudah membuat persoalan yang sepele itu menjadi kode sumber yang tepat, yang benar, lalu kita mengadukan pengujian unit. Jadi setiap unit langsung dites, diuji, diperiksa apakah kemungkinan salah itu yang mana-mana saja. Apakah salah waktu memasukkan input, ataukah nanti terjadi pembagian dengan nol, atau semacam itu diatasi dulu. Nah, dengan demikian unit itu sudah teruji dari sejak dia dibuat, kemudian nanti bisa dipakai untuk mendukung penyelesaian masalah yang di atasnya, yang tadi yang lebih sederhana. Nah, kalau penyelesaian yang lebih sederhana ini sudah selesai, maka dibawa lagi ke atas untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar lagi. Sampai pada akhirnya seluruh persoalan itu bisa diselesaikan. Ya, itu kira-kira pendekatan puncak ke bawah dan juga unit testing yang nanti diterapkan untuk mewujudkan debugging atau pencarian kesalahan dari program yang kompleks. Ya, oke. Nah, kita mulai. Simulasi racquetball yang sudah kita singgung pada bagian yang sebelumnya, ini akan kita coba wujudkan. Nah, apakah simulasi? Simulasi dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan memodelkan proses yang ada pada kehidupan nyata, itu untuk menghasilkan informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh dengan cara lainnya. Ya, kenapa? Karena simulasi itu akan banyak manfaatnya untuk misalnya dipakai meramalkan cuaca, untuk merancang pesawat terbang, untuk membuat efek khusus pada pertunjukan film gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari usaha yang banyak bagian-bagiannya, kemudian kompleks, satu bagian terpengaruh dengan bagian yang lainnya, dan saling pengaruh lagi. Maka dengan demikian untuk membuat tiruannya di dalam komputer itu merupakan usaha yang besar sesungguhnya. Tapi mengapa tetap mau dibuat gitu? Kalau memang susah membuatnya, mengapa tetap mau dilakukan? Karena kalau kita melakukannya dalam dunia nyata, itu lebih sulit lagi, gitu ya. Kejadian di dunia nyata itu sebenarnya lebih kompleks lagi daripada yang disimulasikan di dalam komputer, gitu ya. Dengan demikian kita harapannya tetap mendapatkan solusi terhadap proses atau persoalan di dunia nyata, tapi menggunakan simulasi yang dilakukan di komputer. Nah, pada kuliah ini nanti akan dirancang simulasi sederhana dari pertandingan racquetball. Nah, sambil merancang simulasi ini nanti kita belajar tentang beberapa teknik untuk merancang dan mengimplementasikan program yang besar. Nanti diharapkan pengalaman ini dapat membantu Anda untuk mengatasi persoalan pemrograman lainnya. Oke, nah kita tinjau satu persatu dimulai dari persoalannya. Persoalan simulasi yang mau kita tinjau adalah dimulai dari seseorang bernama Denny. Denny sering bertanding racquetball melawan pemain yang sedikit lebih baik daripadanya. Artinya prestasi si pemain lawannya itu sedikit saja lebih baik daripada si Denny. Mereka hampir berimbang gitu loh kemampuannya. Namun pada situasi seperti ini, Denny selalu kalah. Selalu kalah bertanding dengan pemain yang sebenarnya nggak hebat-hebat kali gitu ya. Padahal menurut Denny, bukankah pemain-pemain yang sedikit lebih baik seharusnya memenangkan sedikit lebih banyak pertandingan gitu. Harusnya pemain seperti ini kita main 10 kali, harusnya ya 5-5 gitu. 5 saya menang, 5 saya kalah gitu lah kira-kira menurut Denny. Tapi ketika dia berhadapan dengan pemain yang sebenarnya nggak lebih hebat daripadanya, 10 kali pertandingan dia merasa 10 kali kalah gitu ya. Jadi selalu kalah. Nah, tetapi ketika melawan Denny, mereka lawannya itu kayaknya selalu memenangkan lebih banyak pertandingan daripada seharusnya. Jadi mereka menang 9-1, menang 10-0, menang 8-2 gitu loh. Nggak pernah 5-5 gitu misalnya. Nah, lalu ada seorang rekan Denny bernama Susan menyarankan pada Denny untuk merancang program simulasi pertandingan racquetball. Kenapa? Dengan simulasi ini dapat dimodelkan ribuan pertandingan. Gitu, ribuan pertandingan. Di antara pemain-pemain yang kemampuannya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Nah, dengan simulasi ini nanti dapat ditunjukkan, disimpulkan, apakah perbedaan kemampuan yang sedikit itu memang bisa menghasilkan kemenangan yang banyak pada satu pihak. Ataukah kedua-duanya itu seimbang, sehingga harusnya jumlah menang sama kalahnya itu sama banyaknya. Itu yang fair ya. Jadi kita mau membuktikan pertanyaan Denny tadi, apakah dia selalu kalahan terus karena memang dirinya,
Ataukah ini adalah sesuatu yang tidak fair, di mana pertandingan di antara pemain yang tidak berbeda jauh, tapi satu pihak kalah terus, gitulah kira-kira. Nah, kalau itu mau dilakukan dalam kehidupan nyata, maka Denny harus bertanding sebanyak mungkin 100 atau 200 kali dengan pemain yang sama, lalu dicatat semua hasil pertandingan, dan kemudian pada akhirnya disimpulkan memang dari 100 pertandingan itu apakah memang 50-50, 50 kali menang, 50 kali kalah, ataukah memang betul 10-90, 10 kali menang, 90 kali kalah di pihak Denny. Nah, maka hipotesis Denny itu memang benar bahwa dia selalu kalah bertanding gitu ya. Nah, kan tapi kalau untuk menghadapi 100 pertandingan, 200 pertandingan dengan pemain yang sama, itu kan membosankan atau membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang gitu loh. Nah, bagaimana kalau rencana untuk memastikan apakah hipotesis Denny itu benar atau salah, itu dilakukan saja di komputer menurut Susan. Jadi tidak perlu kita menunggu sampai seluruh pertandingan itu dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, tapi dilakukan di dalam komputer. Itu yang maksudnya simulasi di sini, ya. Oke, nah bagaimana kita membuatnya? Kita akan analisis dan dispesifikasikan persoalan tersebut. Jadi dikenali dulu apa itu racquetball. Racquetball dipertandingkan di antara dua pemain yang menggunakan raket untuk memukul bola di dalam ruangan dengan 4 dinding. Tadi ini gambarnya, ini gambar raket, ini ada bola karetnya, kemudian ada goggle, semacam kacamata pelindung kalau diperlukan. Lalu pemain yang dua itu bermain di dalam ruang dengan 4 dinding. Jadi dinding depan, belakang, kiri, kanan. Gitu ya. Nah, pemain pertama yang melakukan serve, itu yang memukul bola pertama kali itu namanya melakukan serve, itu akan memukul bola tidak langsung kepada pemain yang kedua, tetapi dipantulkan ke dinding di depannya. Nah, pantulan bola inilah yang harus diterima oleh pemain kedua dengan memukulkannya kembali ke dinding. Apakah dinding kiri, kanan, muka, belakang, terserah. Apa yang paling mudah lah baginya pada waktu itu. Nah, ketika bola itu terpantul kembali, maka harus diterima oleh pemain pertama yang tadi melakukan serve dan kemudian memukulnya kembali ke dinding. Demikian seterusnya, secara bergantian kedua pemain itu memukul bola ke dinding dan menerima pembalan atau pantulan sehingga membentuk suatu rally. Rally itu permainan yang panjang, bolak-balik di antara kedua pemain tersebut kan. Nah, baru rally itu bisa berhenti atau berakhir ketika salah satu pemain gagal dalam melakukan gilirannya memukul bola. Dia harusnya gilirannya untuk menyambut bola tapi nggak berhasil gitu ya. Gagal dia mengembalikan bola untuk dipantulkan ke dinding. Nah, jika pemain yang gagal itu ternyata adalah pemain yang melakukan serve, maka serve berikutnya pindah ke pemain lawan. Jadi dia nggak dapat poin dan juga dia harus memberikan bola kepada pemain lawan untuk bagian pemain lawan untuk melakukan serve berikutnya. Tapi jika pemain yang gagal itu adalah pemain lawan, maka pemain yang melakukan serve itu mendapat skor 1 poin. Ya, jadi skornya naik 1. Lalu dia bisa melakukan serve berikutnya, pemain yang sama gitu. Nah, lalu terjadi lagi rally yang panjang. Kemudian kalau pemain kedua, pemain lawan gagal lagi untuk mengembalikan bola untuk memantulkan ke dinding, maka pemain pertama kembali mendapat nilai 1 poin lagi dan dia serve lagi berikutnya. Nah, sampai suatu saat ternyata pemain pertama itu sendiri tidak bisa mengembalikan bola. Gagal dia untuk memantulkan ke dinding. Maka dia tidak dapat lagi poin, tapi serve dipindahkan ke pemain kedua. Maka pada giliran berikutnya, pemain kedua yang melakukan serve. Nah, jadi setiap pemain yang melakukan serve itu mendapat jatah untuk meraih skor. Ya, kalau dia tidak melakukan serve, maka meskipun dia menang pada ronde itu dia nggak dapat skor. Dia cuma dapat giliran untuk melakukan serve berikutnya, gitu ya. Nah, nanti pemain yang pertama-tama mencapai skor 15 poin itu yang dianggap sebagai pemenang pertandingan, ya. Oke, nah pada simulasi ini tingkat kemampuan seorang pemain itu diwakili dengan peluang atau probability. Nah, jadi setiap pemain itu memiliki probability-nya sendiri-sendiri, yaitu menunjukkan nanti seberapa sering pemain itu memenangkan rally ketika dia melakukan serve. Jadi angka itu menunjukkan peluang atau kementakan seorang pemain itu memenangkan rally kalau dia sudah memegang serve. Ya, misalnya ada pemain dengan peluang 0,6, 6/10. Nah, maka
dia akan meraih skor sebanyak 60% ketika melakukan serve. Jadi kalau misalnya dalam satu pertandingan dia melakukan serve sebanyak 50 kali, misalnya 50 kali, maka seharusnya di akhir pertandingan tersebut dia mendapatkan poin 60% dari 50 kali dia serve, itu berarti 60%, 6/10 kali 50, 30 kali. 30 kali dari 50 kali dia pegang serve, itu dia meraih skor. Poinnya tambah 1. Ya, itu namanya pemain dengan 0,6 kemampuannya. Oke, coba kalau 0,4. 0,4 itu artinya apa? 0,4 dia akan meraih skor 40% dari cacah dia memegang serve. Kalau pada satu pertandingan dia memegang serve sampai 80 kali, maka yang mendapat skor dari 80 itu adalah 40%, 4 kali 8, 32 kali. 32 kali dari 80, dia mendapat nilai, tambah 1 lagi nilainya. Jadi itu artinya peluangnya 0,4 dibandingkan dengan peluang 0,6, berarti memang lebih pintar yang peluang 0,6 ya, karena peluangnya lebih besar untuk mendapatkan skor ketika dia melakukan serve. Ya. Oke, program akan meminta pengguna untuk memberikan peluang dari masing-masing pemain, 2 pemain yang mau dibandingkan, lalu melakukan simulasi pertandingan di antara kedua pemain tersebut secara berulang kali. Nah, nanti pada bagian akhir dari program ini, setelah salah seorang pemain mungkin meraih nilai 15, atau berhenti permainannya secara tidak normal karena terjadi skang tadi, atau shutout, yaitu 7-0, dari salah satu pemainnya juga bisa menghentikan permainan ini. Pokoknya di akhir program, di akhir pertandingan, nanti program akan menampilkan ringkasan hasil pertandingannya. Dengan demikian, kita sudah bisa menuliskan spesifikasi program yang rinci sebagai berikut. Inputnya, program akan meminta masukan berupa peluang memenangkan serve dari masing-masing pemain. Nanti pemainnya diwakili oleh variabel pemain A dan pemain B. Ya. Kemudian, berapa banyak caca pertandingan yang mau disimulasikan. Jadi di antara 2 pemain ini mau dipertandingkan berapa kali. Nah, itu nanti ditanya juga di waktu awal dari program ini. Nah, pada bagian akhir, output dari program adalah menampilkan suatu tayangan yang rapi berupa berapa banyak pertandingan yang sudah disimulasikan. Harusnya ya sebanyak yang diminta tadi. Kemudian berapa cacah kemenangan dan presentasi kemenangan dari masing-masing pemain. Ya. Nah, catatan di sini, semua masukan pengguna itu dianggap berupa nilai-nilai bilangan yang sah dan tidak memerlukan pemeriksaan keabsahan atau input validation. Jadi input validation yang barusan kita pelajari pada slide yang sebelumnya, itu dianggap tidak diperlukan dalam pemrograman ini, karena semua input pengguna dianggap benar, gitu ya. Kalau memang mau ditambahkan silahkan, tapi untuk versi pertama dari program ini dianggap semua input dari pengguna adalah benar, valid. Lalu pada setiap simulasi pertandingan, dianggap pemain A selalu yang pertama yang melakukan serve. Ya, itu cuman apa aja batasan masalah aja lah kira-kira ya. Oke, kalau kita udah sampai ke spek, kita harusnya bisa melanjutkan untuk bikin algoritma atau pseudocode-nya ya. Tapi sebelum itu, kita belajar dulu tentang bilangan acak. Nah, ketika seorang pemain dikatakan memenangkan 50% pertandingan, itu bukan berarti dia selalu mengalami sekali menang, lalu diikuti sekali kalah, lalu sekali menang, lalu sekali kalah, lalu sekali menang, sekali kalah, karena peluangnya 50% gitu ya. Tapi bukan pula itu artinya bahwa secara berturutan dia akan menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Bukan itu. Melainkan, kejadian ini mirip seperti lontaran koin yang memiliki sisi angka dan sisi burung. Anda tahu, koin logam itu punya 2 permukaan. Ada permukaan yang bergambar angka, ada permukaan yang bergambar burung. Ya, tapi kadang-kadang nggak selalu burung ya. Oke, nah secara keseluruhan, separuh waktu koin akan muncul sisi angka dan separuh waktu koin akan muncul sisi burung kalau dilontarkan. Ya, kalau Anda mau melakukan pelontaran, harusnya kedua permukaan itu sama peluangnya, fair gitu, adil, tidak ada yang satu berat sebelah ke permukaan tertentu, tidak ada. Kedua permukaan itu sama peluangnya, sama kemungkinannya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda mengakui bahwa koin ini 50-50 peluangnya, 50% kali akan muncul angka, 50% akan muncul burung, tapi jangan berharap ketika melontarkan itu mula-mula Anda dapat burung, lalu dapat angka, lalu dapat burung, lalu dapat angka. Nggak mungkin seperti itu. Karena setiap lontaran koinnya itu bersifat mandiri atau independen. Itu artinya
permukaan burung tidak mempengaruhi permukaan angka dan sebaliknya. Kalau setelah permukaan burung muncul, bukan berarti berikutnya permukaan angka, kemudian baru permukaan burung. Enggak. Antara satu lontaran dengan lontaran yang lainnya itu tidak ada hubungan. Tidak ada lontaran yang masa kini akan mempengaruhi lontaran masa depan, dan tidak ada lontaran masa lalu yang akan berpengaruh pada lontaran masa kini. Semua kejadiannya itu independen, mandiri satu sama yang lainnya. Ya, mungkin saja ada kejadian 5 kali pelontaran semuanya sisi burung yang muncul secara berturut-turut. Itu mungkin saja. Ya. Namun, kalau kita melakukannya dalam jumlah yang banyak, misalnya 100 kali, 500 kali, 1000 kali misalnya, nah itu bisa hampir dipastikan bahwa separuh dari 1000 kali lontaran itu pasti burung muncul. Lalu separuhnya lagi adalah permukaan angka. Jadi 500, hampir 500 dari 1000 itu nanti muncul burung, kemudian 500 yang lainnya adalah angka. Nah, angkanya pun nggak tepat-tepat kali 500, mungkin 450 permukaan burung muncul, lalu 550 muncul permukaan angka. Itu aja yang bisa kita bilangkan dari 50-50 chance, kemungkinan 50-50 tadi. Ya, begitu juga nanti yang kita akan gunakan dalam simulasi permainan racquetball yang tadi menggunakan kemampuan dari seorang pemain 0,7, bukan berarti bahwa setelah dia 0,7 kali menang, lalu 0,3-nya dia kalah terus, bukan begitu, ya. Jadi urutan kejadiannya memang nggak bisa kita kontrol, tapi dalam jumlah yang banyak kita bisa memastikan bahwa peluang tadi akan terpenuhi. Nah, jadi 70% kali dia memegang serve, dia akan menambah skor, lalu 30%-nya dia tidak berhasil menambah skor meskipun dia memegang serve. Nah, itu ya arti dari peluang. Ya. Nah, banyak simulasi yang memerlukan munculnya kejadian dengan kebolehjadian atau kementakan atau probabilitas tertentu. Salah satu contohnya adalah simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo mungkin Anda akan temui lagi pada pelajaran metode numerik, mungkin pada pelajaran khusus yang berhubungan dengan perancangan reaksi nuklir di reaktor gitu bagi anak nuklir ya. Nah, tapi di sini akan Anda lihat bahwa hasil simulasi Monte Carlo itu tergantung pada kesempatan yang acak atau chance. Nah, kejadian ini pernah Anda temui pada program Chaos, program yang ada pernah mungkin ditugaskan pada praktikum atau pada latihan pemrograman. Kacakan yang muncul pada keluaran program ini berasal dari perhitungan suatu rumus. Jadi sebenarnya pada program Chaos itu ada suatu rumus yang secara berulang kali dilakukan sehingga mengakibatkan muncul sederetan bilangan yang terlihat kacau, gitu ya. Tapi kuncinya ada rumusnya. Jadi bukan sembarangan saja muncul dari hasil dari program Chaos itu, ada aturannya sebenarnya, ada rumusnya. Cuma ketika dilakukan berulang-ulang kali, kelihatannya semacam kayak nggak ada aturan antara satu output dengan output yang berikutnya. Ya. Pendekatan yang sama seperti ini nanti akan dipergunakan dalam membangkitkan bilangan acak atau lebih tepatnya pseudo random. Jadi nanti program komputer kita memang bisa menghasilkan bilangan acak yang urutannya tidak bisa dikendalikan gitu, tidak bisa diprediksi lebih awal sebelumnya. Tapi ternyata tidak betul-betul murni bilangan acak. Jadi ini bilangan acak yang pseudo atau palsu. Nanti kita akan tunjukkan mengapa dia disebut demikian ya. Nah, suatu pembangkit bilangan acak atau random number generator itu bekerja berawal dari suatu nilai bibit. Jadi ada suatu seed yang nanti perlu dimasukkan dulu ke dalam suatu fungsi atau rumus sehingga menghasilkan satu bilangan acak. Kalau masih dibutuhkan bilangan acak lainnya, maka bilangan acak yang pertama ini bisa jadi seed untuk memunculkan atau membangkitkan bilangan acak yang kedua. Nah, untuk bilangan acak yang ketiga nanti dipakai bilangan acak yang kedua itu sebagai seed ya. Jadi masuk output yang sebelumnya menjadi input bagi usaha pembangkitan bilangan acak berikutnya. Nah, sederetan bilangan ini akan terlihat bersifat acak, namun jika proses pembangkitannya dimulai lagi dengan bibit yang sama, maka akan diperoleh sederetan bilangan acak yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai pseudo random. Jadi kalau kita menggunakan bibit yang sama pada misalnya hari Selasa, kita mendapatkan urutan misalnya keluarnya bilangan bulat ya. Kita beri bilangan seed itu adalah 3. Lalu misalnya keluar yang pertama adalah 10. Lalu keluar berikutnya 15. Lalu keluar berikutnya 7. 10, 15, 7, lalu 1 misalnya.
10, 15, 7, 1. Anda ingat-ingat lah itu. Nah, kemudian pada besok hari, Anda mulai lagi pembangkit bilangan acak di komputer ini dengan seed yang sama, yaitu 3. Maka akan muncullah bilangan pertamanya 10, lalu bilangan keduanya 15, lalu 7, lalu 1. Nah, gitu. Jadi memang antara 10 ke 15 ke 7 ke 1 itu acak. Tapi dari urutan hari pertama dengan hari kedua itu sama. Nah, kenapa? Karena bibitnya sama. Sama-sama dimulai dari 3. Nah, itu makanya disebut bilangan acak di komputer itu pseudo random. Randomnya itu nggak benar-benar acak gitulah kira-kira. Masih bisa diulang lagi asalkan kita menggunakan seed yang sama. Ya, bilangan awal yang sama, seed bilangan. Oke, nah bagaimana mengatasi hal tersebut? Pada bahasa Python yang memang menyediakan modul pustaka random, nama pustakanya random, itu berisikan fungsi-fungsi membangkitkan bilangan acak yang palsu ini tadi, pseudo random. Nah, tetapi fungsi-fungsi ini cukup cerdas menggunakan nilai bibitnya itu diambil dari tanggal dan waktu komputer. Oke. Nah, Anda tahu bahwa setiap komputer itu kan pasti punya mekanisme untuk membangkitkan date dan time, tanggal dan waktu. Makanya di setiap komputer itu ada tanggal hari ini 3 Desember, lalu jamnya pukul 8:11 misalnya. Ya, nah kalau kita pakai tanggal dan waktu itu sebagai seed dari bilangan acak, pembangkit bilangan acak, maka bilangan acaknya itu selalu mendapatkan seed yang baru setiap kali modul ini diimpor. Kan kalau kita menggunakan pustaka, mula-mula melakukan impor nama pustaka itu, impor random misalnya. Nah, kalau itu dilakukan dalam bahasa Python, maka generator dari bilangan acak yang ada di Python itu akan dimulai dengan seed dari tanggal dan waktu pengimporan dilakukan. Nah, sementara tanggal dan waktu kita tahu setiap saat akan berubah terus. Akan bertambah detiknya, akan bertambah menitnya, akan bertambah harinya, bertambah bulannya, terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kapanpun Anda memanggil impor random, itu selalu menggunakan seed yang berbeda dari yang sebelumnya. Selalu menggunakan seed yang berubah-ubah terus bersamaan dengan jalannya waktu. Dengan demikian, kita akan membangkitkan sederetan bilangan acak yang tidak pernah sama urutannya. Ya, jadi saya pikir ini merupakan solusi yang cukup cerdas, mengurangi sifat pseudo dari random generator ini, itu dengan cara seed-nya bukanlah dipakai bilangan yang tetap, tapi diambil dari suatu saat, tanggal, dan waktu oleh komputer. Nah, tanggal dan waktu yang ditentukan oleh komputer. Ya. Oke, nah dari pustaka random itu kita akan mempelajari 2 fungsi, yaitu range dan random. Nah, jadi ini kebetulan saja ada nama fungsinya random seperti nama pustakanya. Nama pustakanya random, nama fungsinya juga random. Ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana menggunakannya. Mula-mula kita pelajari dulu yang range. Yang range ini mengingatkan kita kepada range. Range seperti yang Anda ketahui ketika dipakai pada kepala for, itu untuk membangkitkan deret bilangan bulat dari batas bawah ke batas atas. Kemudian lompatannya bisa juga dikendalikan apakah lompatnya 11, 22, 10, 10, terserah kita. Nah, untuk itu Anda bisa memberikannya pada bagian parameternya. Diberikan batas bawah, diberikan batas atas, gitu ya. Tetapi batas atasnya tidak ikut nanti dihasilkan oleh range. Ya, begitu juga di sini. Kalau kita menggunakan range, maka kita akan bisa memberikan batas bawah 1, batas atas 6, tapi 6-nya sendiri nanti tidak terikut, maka kita bisa menimbulkan bilangan sembarang atau acak di antara 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, tidak termasuk 6-nya. Nah, tapi artinya bukan nanti munculnya seperti range setelah 1 lalu 2, setelah 2 lalu 3, bukan begitu. Munculnya itu nggak teratur. Mula-mula mungkin muncul 3, lalu muncul 4, lalu muncul 4 lagi, lalu muncul 2, lalu muncul 5, lalu muncul 5, 5, 5, 1, kemudian 2. Jadi pokoknya nggak pasti. Oke, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian ada range dengan parameter yang berbeda, yaitu 5, 105, 5. Itu artinya dimulai dari 5, lalu lompat 5, 5, 5, 10, 15, dan seterusnya, sampai 100. Tidak terikut 105-nya.
Nah, tapi mana yang muncul setiap kali dipanggil range itu ya tergantung random generatornya ya, nggak bisa kita prediksi. Cuman yang pasti keluarnya itu adalah kelipatan 5, gitu ya. Nah, ini contohnya, tapi lebih baik saya jalankan langsung di sini. Saya panggil idle. Ini interpreter Python saya. Ini saya letakkan di sini. Oke. Lalu saya import random misalnya. Ini memanggil import dengan paling sederhana. Ya, tapi setiap kali kita harus menyebutkan nama pustakanya, random, lalu dot notation titik, lalu fungsi yang mau dipanggil. Dalam hal ini adalah range dengan parameter 1,6 tadi. Maka keluar pertamanya adalah 1. Kayaknya ini akan berurutan ini. 1, lalu saya copy ini, Ctrl C, lalu Ctrl V, saya panggil kedua kalinya, 4. Saya panggil ketiga kalinya, 4. 5, 4, 2, 3, 5, 5, 3. Nah, Anda udah bisa lihat polanya. Ya, jadi dia merupakan bilangan acak, nggak menentu apa yang muncul, tetapi pasti dalam batas antara 1 sampai 5. Ya. Oke, dan semua bilangan bulat. Oke, coba kita ulangi lagi. Anda ingat-ingat nih, 1, 4, 4, 5. 1, 4, 4, 5. Lalu saya tutup idle-nya. Lalu saya ulangi lagi di sini, idle. Oke, saya letakkan sini. Saya import tapi dengan cara berbeda from random import semuanya. Pakai tanda asterisk, tanda bintang. Ya, ini juga cara mengimpor tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kita menggunakan cara ini from random import semuanya, maka kita bisa menyebutkan langsung nama fungsinya tanpa diawali dengan nama modul atau pustakanya. 1,6 tadi ya. Tadi masih ingat 1445 ya. Oke, sekarang 4. Lalu saya copy ini, Ctrl C, Ctrl V. 5. 1, 4, 5, 2, 5, 4. Tiganya belum muncul. Nah, berarti dapat urutan yang berbeda. Kalau tadi 1445, sekarang 4514 gitu. Berarti setiap kali diulangi pemanggilan range dari pustaka random ini, nanti dia akan menghasilkan urutan yang berbeda. Jadi tidak betul-betul pseudo, ya, ini hampir mendekati random yang murni. Mengapa? Karena Python dalam memanggil random, pustaka random ini selalu mengawali seed-nya dengan mengambil waktu pada saat itu. Tadi waktunya tanggal 3 jam 8.15 misalnya, sekarang sudah jam 8.18 gitu ya. Jadi dari waktu itu diambil sebagai seed sehingga seed-nya nggak pernah sama, berarti urutan keacakannya juga nggak pernah sama. Ya. Nah, ini contoh yang lain di slide saya, dipanggil range dengan parameter yang sama, munculnya yang pertama 4, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Tidak sama dengan yang sekarang saya lakukan. Ya. Selalu berbeda. Berarti keacakannya bisa terjaga. Oke, dari contoh yang pemanggilan fungsi range di atas, terlihat nilai 4 muncul berturut-turut hampir separuh waktu. Misalnya dari muncul 4 itu muncul 3 kali dari 7 misalnya ya. Nah, ini merupakan ditentukan oleh sifat kebolehjadian dari bilangan acak yang palsu ini. Lama-kelamaan namun, fungsi ini akan menghasilkan suatu agihan atau distribusi yang seragam atau uniform. Jadi, kalau kita melakukan tadi antara 1 sampai 6, yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 1000 kali, kalau kita lakukan itu 1000 kali, maka bisa dipastikan nanti muncul angka 1 itu 200 kali. Muncul angka 2 juga 200 kali, muncul angka 3 200 kali, angka 4 200 kali, angka 5 200 kali, 200 kali 5 1000. Ya kan? Jadi kalau dari 1000 kali perulangan, harusnya bisa juga kita lakukan di sini. Cuman nanti programnya agak panjang. Ini misalnya for i in range 1000. Jadi kita udah tahu mau melakukan perulangannya 1000 kali. Bilangan acaknya saya panggil pakai R lah. Ini sama dengan range ya dari 1 sampai 6 tadi.
Nah, supaya yang keluar 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, terus harusnya kita kelompok-kelompokkan, kalau R-nya sama dengan 1 disimpan di sini, kalau tapi terlalu panjang programnya, saya cuma mau menampilkan aja, print R misalnya, kemudian supaya jangan ke bawah, saya cetak N, tanda spasi kosong. Oke, misalnya gini. Oke, ya, ini udah bisa lihat kira-kira. Saya tutup, jalan. Nah, ini dia. Jadi ini keluar 1000 kali, ya kan? Nah, 1000 kali, lalu kita hitung, satunya itu terjadi berapa banyak, duanya berapa banyak, tiga berapa banyak. Jadi cacah masing-masing angka yang muncul dari 1000 kali pemanggilan range ini. Nah, itu bisa dipastikan bahwa angka 1 akan muncul 200 kali, angka 2 akan 200 kali, masing-masing 200 kali, dan jumlah totalnya semuanya adalah 1000. Ya, mengapa demikian? Karena range dan fungsi random nanti ternyata menghasilkan agihan atau distribusi yang seragam atau uniform. Maka nilai setiap nilai pada akhirnya akan muncul sebanyak cacah yang kira-kira sama. Ya, mungkin ada yang 201, ada yang 199, ada yang 198, ada yang 202 gitu. Tapi di sekitar 200 untuk kelima bilangan tersebut, 5 bilangan acak tersebut. Sehingga semuanya berjumlah 1000. Semakin banyak Anda melakukannya, 10.000, 100.000, sejuta, makin banyaklah pokoknya perulangan dilakukan, maka sifat dari distribusi seragam itu makin terlihat. Ya, jadi setiap kejadian itu memiliki peluang yang sama. Jadi kalau dari 1000 ke berulangan, itu kalau 5 keadaan mesti muncul, masing-masing keadaan akan muncul 200 kalinya. Gitulah kira-kira, sama peluangnya. Nah, fungsi random yang akan kita lihat berikutnya, ini dipergunakan untuk membangkit bilangan acak palsu yang berupa pecahan. Nah, jadi keluarnya itu bukan bilangan bulat, tapi pecahan di antara 0 dan 1. Fungsi ini tidak memerlukan parameter, sehingga bisa langsung dipanggil tanpa ada batas di dalamnya. Kenapa? Karena batasnya sudah pasti antara 0 dan 1. Ya. Nah, ini contohnya kalau dibangkitkan dia mengeluarkan bilangan acak. Kita coba lagi di idle ini. Ya. Bagaimana kita menggunakan random? Random dari pustaka random. Oke, saya import lagi random secara sederhana. Import random. Gini. Oke. Nah, saya panggil random pustakanya, lalu dot notation, fungsinya random, buka kurung, tutup kurung. Nah, keluar 0,6. Misalnya, lalu saya panggil lagi. Ctrl C, Ctrl V. 0,2 atau 0,3 kalau dibulatkan satu angka di belakang titik desimal. Lalu 0,0. Ini dianggap 0 lah ini, boleh. Lalu keluar 0,0 lagi atau 0, ya. Kemudian 0,5, lalu keluar 0,0 lagi, oke. 0,8. Nah, bagaimana kalau saya kepingin jangan antara 0 dan 1, tapi misalnya antara 0 dan 100. Nah, itu bisa saya lakukan begini. Ini saya kali 100. Nah, maka akan keluar antara 0 dan 100. Mengapa? Karena fungsi random ini kan mengeluarkan antara 0 dan 1. Kalau pas 0 dikalikan 100, ya 0 juga. Tapi kalau pas 1 kalikan 100 jadi 100. Maka sekarang dengan mengalihkan 100, hasil ini akan mengeluarkan bilangan acak antara 0 dan 100. Mula-mula 20,6 atau 20,7 gitu ya. Kemudian 71,8, kemudian 52,12, kemudian 36,9 gitu ya. Jadi dengan demikian pasti antara 0 dan 100 ya, bukan cuma hanya 0 dan 1. Nah, kalau saya mungkin antara 30 sampai 100, saya bisa menambahkan di awalnya semacam offset 30 tambah, tapi jangan kalikan 100, tapi kalikan 70. Mengapa demikian? Ketika random number ini bernilai 0, kan antara 0 dan 1 kan, 0 kali 70 adalah 0, 30 tambah 0 ya 30. Nah, pada waktu itu keluarannya adalah batas bawah 30. Nah, ketika bilangan random ini mengeluarkan 1, maka 1 kali 70, 70, tambah 30, 100. Jadi kita tetap mendapatkan batas atas 100, tapi sekarang batas bawahnya 30. Ya. Nah, coba kita lihat apakah bisa. Dapatnya 45,4. Lalu saya copy ini. Lalu saya lakukan lagi. Lalu 95, hampir 100. 50.
Tapi nggak ada yang di bawah 30, 51, 62, 79, dan seterusnya ya. Anda bisa mencoba sendiri, saya anjurkan Anda coba sendiri untuk membangkitkan berbagai bilangan acak dari batas yang manapun ke batas yang manapun, apakah berupa kebilangan bulat menggunakan range, kalau menggunakan random nanti Anda mendapatkan bilangan float ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan pengetahuan tentang bilangan acak tadi dalam mensimulasi pertandingan racquetball. Nanti simulasi ini membutuhkan fungsi random untuk menentukan apakah seorang pemain itu dapat meraih skor, dapat mendapat poin ketika dia melakukan serve. Kan tadi tergantung kepada tingkat kemampuannya, kan? Nah, tingkat kemampuan 70% itu artinya peluang dia dapat memenangkan serve ini atau mendapat poin ketika dia memukul serve itu adalah 0,7. Nah, itu artinya apa? Atau bagaimana kita mewujudkan peluang 0,7 ini dalam simulasi program komputer? Nah, maka kode pengambilan keputusannya mungkin kira-kira sebagai berikut. If pemainnya itu menang serve, nggak tahu gimana cara menghitungnya, tapi sementara ditulis dulu sebagai bahwa pemain itu memang menang serve, maka skornya bertambah 1. Ya kan? Nah, tinggal kita pikirkan gimana kondisi menang serve ini. Yaitu ketika memang serve terus mendapatkan poin gitu ya. Dan itu nanti dalam sekian banyak memegang serve, yaitu dia harus 0,7-nya itu dapat poin. Gitu. Tapi 0,3-nya tidak berhasil mendapatkan poin. Nah, itu gimana mewujudkannya di dalam program komputer? Nah, bagian kondisi di atas memerlukan suatu fungsi kebolehjadian yang meraih keberhasilan sebanyak 70% dari cacah kejadian. Jadi, setiap kali ini diulang, itu menghasilkan suatu kejadian istilahnya. Nah, misalnya 100 kali ini diulang, 100 kejadian, itu mesti 70-nya itu menang, dapat skor sama dengan skor tambah 1, atau syarat yang ini bernilai true. Tapi 30 kalinya itu bernilai false. Ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan 70 true, 30% false dari 100 kali perulangan kalimat if ini, struktur if ini. Nah, begini caranya. Jika bilangan acak dibangkitkan di antara 0 dan 1, tadi seperti menggunakan fungsi random, ya, Anda bisa membayangkan bahwa ada suatu garis bilangan. Garis bilangan itu ya garis seperti biasa, tapi titik awalnya itu 0, titik akhirnya itu 1. Maka di antara 0 dan 1 itu terentang nilai-nilai float yang nanti menggambarkan munculnya bilangan acak. Gitu ya. Dan karena bilangan acak kita nanti dibangkitkan secara uniform, maka semua bilangan antara 0 dan 1 itu punya kesempatan yang sama. Nah, kalau kita mau mendapatkan 70% dari rentang 0, sampai dengan 1 itu akan muncul, maka kita bisa memperhatikan garis bilangan di sebelah kiri dari 0,7. Kenapa? Karena perimbangan antara kemunculan dari 0 dan 1 itu bisa kita perhatikan seberapa banyak suatu batas yang kita tinjau. Kalau batasnya itu adalah mesti 70%, maka kita lihat aja dari 0 sampai 0,7. Kalau itu yang muncul, maka kita bisa menganggap itu kejadian true. Kalau yang muncul antara 0,7 sampai 1, itu kejadian false. Tapi peluang bahwa yang muncul itu lebih banyak di antara 0 sama 0,7 daripada 0,7 ke 0,3, itu karena panjang dari bagiannya memang berbeda. Yang satu panjangnya 0,7, yang satu panjangnya cuma 0,3, ya kan? Dari 0,7 sampai 1 kan cuma 0,3 panjangnya. Maka peluangnya itu ditentukan oleh panjang daerah yang kita perhatikan. Kalau dalam garis bilangan, itu sama aja dengan X lebih kecil dari 0,7. Ini artinya X itu dari 0 sampai 0,7. Kalau muncul bilangan acaknya, maka dianggap itu sebagai bagian dari true. Kalau misalnya yang keluar adalah Y lebih besar dari 0,7, itu bagian yang false. Itu yang nggak dipakai gitu ya. Yang pertama true bisa menambah skor, skor tambah 1 disimpan lagi ke skor. Tapi ketika yang keluar bilangan acaknya itu lebih dari 0,7, berarti itu tidak menambah skor, meskipun dia memegang serve. Ya. Lalu mengapa di sini batasnya untuk yang menguntungkan itu X lebih kecil dari 0,7, sementara yang tidak menguntungkan pakai tanda Y lebih besar sama dengan 0,7. Kok ada sama dengannya? Nah, tanda sama dengan itu diberikan kepada ujung atas karena pembangkit bilangan yang kita pergunakan, misalnya random, itu dapat menghasilkan nilai 0, tapi tidak dapat menghasilkan 1. Jadi meskipun bilangan random itu batasnya antara 0 sampai 1, random buka kurung tutup kurung,
itu nggak pernah satu itu muncul. Ya, cuman sampai 0,99999 itu masih bisa, tapi satunya sendiri nggak pernah. Oleh karena itu, untuk batas atas ini diberi tanda sama dengan supaya itu jatah dari 0,7-nya yang sebenarnya nggak pernah muncul. Ya, di sini nggak pernah muncul 0,7-nya, tapi di sini dimulai dari 0,7 sampai 0,999 tadi. Ya, oke. Nah, berarti kalau kita nyatakan di dalam bentuk kode sumber, jika variabel prop itu berisikan peluang pemain untuk meraih skor, misalnya tadi 0,7 isinya, kemudian bilangan random ini merupakan bilangan acak yang dibangkitkan setiap kali if ini dipanggil, dilakukan lagi, maka kita bisa bikin syarat sebagai berikut. Kalau bilangan acak yang terkini lebih kecil dari batas 0,7, maka itu berarti keadaan yang menguntungkan, maka ini adalah true. Kalau true memang misalnya 0,6, misalnya yang muncul lebih kecil dari 0,7, true, maka skornya ditambah 1. Tapi kalau bilangan random yang muncul pada suatu saat adalah 0,8, diperiksa terhadap 0,7, berarti ini semua salah. Kalau salah, berarti skornya tidak ditambah 1. Jadi dengan demikian, kalau ini diulang 1000 kali, kita bisa memastikan 700 keadaan pasti menimbulkan antara 0 sampai 0,7. Ya, karena semua peluangnya sama banyak, semua bilangan itu. Tapi dari 1000 itu kita bisa menyisihkan, kita bisa memfilter antara 0 sampai 0,7 itu pasti muncul sebanyak 700 kali dari 1000. Nah, itu yang nanti kita tangkap dengan membandingkannya dengan apakah lebih kecil dari 0,7, lalu kita pakai untuk menambah skor. Tapi yang 300 keadaan lagi dari 1000, itu pasti menghasilkan bilangan acak yang di atas 0,7. Oleh karena itu, yang bagian ini jadi salah, sehingga skor tidak ditambah 1 untuk pada saat itu. Ya, oke, jadi ini programnya mengandalkan waktu juga, karena terjadi perulangan yang terus-menerus dari setiap kali pertandingan masih berlanjut. Kemudian kita bisa memfilter mana kemenangan-kemenangan yang diharapkan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pemain. Ya, ada pemain yang 0,7 lawan pemain yang 0,65, atau 0,7 lawan yang 0,75, atau 0,7 lawan 0,8. Jadi pemainnya itu di antara keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kalau itu diteruskan, mereka bertanding sebanyak 1000 kali pertandingan, kita bisa memastikan bahwa apakah salah satu pemain yang dicurigai itu kalahan terus, ataukah memang nanti 50-50, separuh menang, separuh kalah. Gitu ya. Oke, itu terpaksa saya tinggalkan rinciannya, karena waktunya udah mau habis. Sementara saya mau membicarakan juga kisi-kisi UAS. Jadi secara cepat aja saya tunjukkan. Selanjutnya, slide ini akan membahas tentang bagaimana membuat program simulasi racquetball yang lengkap, itu dengan membuat bagian-bagiannya menggunakan top-down design. Gitu ya. Saya tunjukkan gambarnya. Tapi sebelumnya, bahwa program yang rumit, mula-mula kita modelkan sebagai input, proses, output. Nah, ini udah tahu kita dari sejak awal kuliah ini, ya. Tapi ini masih terlalu kasar, maka kalau dirinci lagi, mungkin nanti akan menjadi 4 bagian yang lebih sederhana. Bagian pertama program ini akan menampilkan judul dan petunjuk pemakaian program. Setelah itu, bagian kedua, memintakan masukan dari pengguna. Yang diminta itu adalah probabilitas dari pemain A, probabilitas pemain B, lalu berapa banyak pertandingan di antara A dan B mau disimulasikan. Lalu akhirnya disimulasikan N pertandingan tadi dengan menggunakan nilai-nilai probabilitas A dan probabilitas B. Kemudian terakhir baru ditampilkan cacah kemenangan dari pemain A dan pemain B atau persentase kemenangannya. Ya, dengan demikian persoalan yang paling besar yaitu simulasi permainan racquetball sudah dibuat menjadi yang lebih sederhana, yaitu 4 bagian ini. Ya, sederhana untuk dijadikan kode sumber, maka harus dibelah lagi masing-masing. Itu bisa ditunjukkan oleh skema sebagai berikut. Nah, ini dia skemanya. Jadi Anda lihat di sini bahwa persoalan besar atau program itu secara keseluruhan itu diwakili oleh kotak main, fungsi utama atau fungsi-fungsi pertama yang dijalankan dari suatu program, ya kan? Namanya main kan biasanya. Nah, kemudian dibagi menjadi 4 bagian sederhana, yaitu tampilan pembuka, ini tadi yang berisikan judul sama penjelasan program. Lalu ambil masukan. Nah, ambil masukan ini nanti bisa memberikan masukan
berupa prop A, prop B, dan N. Banyaknya pertandingan mau disimulasikan. Nah, ini merupakan masukan kembali kepada main. Nah, nanti main mengeluarkan informasi yang diterimanya yaitu N, prop B, dan prop A ini ke bagian berikutnya yang melakukan simulasi N pertandingan. Nah, nanti dari simulasi N pertandingan ini akan diketahui berapa menangnya pemain A, berapa cacah menang pemain B. Diberikan kembali kepada main. Lalu main bisa menyerahkan informasi yang diterimanya itu kepada bagian terakhir dari program besar ini untuk menampilkan info. Ya. Nah, tapi kita lihat tidak cukup cuma 2 lapisan ini saja ketika melakukan pembelahan, menyederhanakan top-down design ini. Kemungkinan kita akan membutuhkan lagi level-level lain, mungkin di sini. Nah, ini dia. Jadi ketika simulasi N pertandingan, ternyata mesti dirinci lagi, dibelah lagi, disederhanakan lagi menjadi simulasi satu pertandingan. Jadi dari N pertandingan itu kan nanti harus dibuat satu-satu pertandingannya. Maka bikin dulu bagaimana mensimulasikan satu pertandingan saja dengan menerima masukan berupa prop A, prop B, ke probabilitas kemampuan dari masing-masing pemain, lalu dia akan mengeluarkan hasil dari satu pertandingan ini. Berapa skor A, berapa skor B. Nah, kemudian nanti bisa dipanggil lagi untuk pertandingan berikutnya dari N, ya kan? Belum semua N itu dilakukan, mesti satu-satu demi satu dilakukan di bawah sini, ya. Kemungkinan ada lagi yang perlu dirinci sebagai berikut. Nah, ini dia. Simulasi satu pertandingan itu masih lagi dibutuhkan keputusan apakah pertandingan sudah selesai ataukah pertandingan masih perlu berlanjut. Dimasukkan nilai skor A, skor B yang terakhir, nanti akan diberikan keputusan apakah pertandingan itu sudah selesai atau belum. Nah, kalau salah satu dari skor ini mencapai nilai 15, maka bagian pertandingan usai ini akan memberikan keputusan, oh pertandingan sudah selesai. Oke, maka sekarang diberikan kembali kepada bagian simulasi satu pertandingan. Skor A, skor B yang terakhir bisa diberikan kepada simulasi N pertandingan. Ya, Anda lihat nih, sekarang kita membutuhkan 4 lapisan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang disebut dengan top-down design. Ya. Oke, selain itu nanti setiap kali satu unit ini nanti akan diuji dulu dengan memberikan berbagai macam mungkin munculnya kesalahan atau bug. Kemudian diatasi setiap kemungkinan munculnya kesalahan itu, sehingga waktu digabungkan dengan bagian-bagian lainnya, dia sudah merupakan unit yang teruji. Nah, melakukan pemeriksaan pada setiap unit itu disebut sebagai testing unit, gitu ya. Tapi itu terpaksa juga tidak bisa kita rinci, tidak bisa kita jelaskan lebih jauh karena waktunya yang terbatas. Oke, ya. Kalau dengan demikian kita tutuplah kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya sampai kuliah terakhir ini. Mohon maaf kalau saya membuat kesalahan tindakan maupun kesalahan kata saya. Bagaimanapun saya juga manusia gitu loh, jadi bisa saja membuat kesalahan tanpa saya sengaja. Terima kasih juga untuk Mas Harno, Pak Suharna yang telah mendampingi kuliah kita dari sejak awal sampai akhir ini. Semoga semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda, baik sekarang maupun pada masa datang. Jaga terus kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan sudah dalam bentuk ujian akhir semester. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.